NIM 044. Dan saya Rana Filiani dengan NIM 023. Dan saya Nitrimati dengan NIM 006. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Oke, jadi ya. Langsung saja, apa itu manajemen sarana dan prasarana? Sebelum itu, apa sih sarana dan prasarana itu? Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, atau alat atau media. Dan apa itu prasarana? Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun pengertian dari manajemen sarana dan prasarana menurut Rohiyat 2006, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya pendidikan di sekolah. Kemudian, apa itu tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Menurut Ibrahim Bafadal, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara profesional dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari manajemen sarana dan prasarana sekolah secara umum adalah agar dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan yang baik, kemudian penggunaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien, dan dapat dirawat dengan baik. Adapun ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional meliputi analisis kebutuhan dan perencanaan, kemudian pengadaan, inventarisasi, pendistribusian dan pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan, juga pertanggungjawaban atau pelaporan. Kemudian masuk pada ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal meliputi perencanaan, perorganisasian, pengerahan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian pada tahap pengorganisasian meliputi pendistribusian dan penataan sarana dan prasarana sekolah. Pada tahap pengerahan meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, inventaris, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Pada bagian pengawasan meliputi pemantauan dan penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang harus dilakukan melalui perencanaan yang secara seksama, sehingga dapat diadakannya sarana prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua adalah prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana prasarana pendidikan di sekolah dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah prinsip administratif, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang dan peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat adalah prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Yang kelima adalah prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Selanjutnya adalah macam-macam sarana prasarana pendidikan. Dari segi pemakaian ada dua macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama adalah sarana pendidikan yang habis dipakai. Di antaranya adalah buku tulis, pensil, tinta, dan lain-lain. Yang kedua adalah sarana pendidikan tahan lama. Di antaranya adalah komputer, proyektor, papan tulis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana dari segi beradaannya. Yang pertama adalah sarana pendidikan bergerak atau dapat dipindahkan. Di antaranya adalah lemari arsip, kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sarana pendidikan yang tidak bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Di antaranya adalah tanah, bangunan, sumur, dan menara. Selanjutnya adalah sarana prasarana dari segi belajar mengajar. Yang pertama adalah yang langsung digunakan untuk mengajar. Di antaranya adalah kapur tulis, spidol, alat peraga, alat praktik, dan lain-lain. Yang kedua, sarana yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar. Di antaranya adalah lemari arsip di kantor. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen sarana prasarana. Yang pertama, merencanakan kebutuhan bisa dengan analisis kebutuhan dan juga proyeksi. Yang kedua, yaitu dengan mengadakan prasarana-prasarana. Yang ketiga, mencatat dan memelihara sarana prasarana.
Tahap-tahap perencanaan sarana prasarana. Yang pertama, melakukan analisis terhadap mata pelajaran. Yang kedua, bisa melakukan seleksi terhadap alat-alat pelajaran yang diprioritaskan. Yang ketiga, yaitu mengadakan inventarisasi terhadap alat-alat pembelajaran. Yang keempat, mengadakan seleksi terhadap alat pembelajaran yang bisa dimanfaatkan lagi. Terus yang kelima, yaitu ketika kekurangan dana, maka kita harus mencari dana dengan bantuan atau bagaimanapun caranya. Terus yang keenam, yaitu menunjuk seseorang untuk melaksanakan pengadaan sarana prasarana tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara pengadaan sarana prasarana. Yang pertama yaitu bisa dengan memilih sendiri, kemudian yang kedua yaitu bisa membuat sendiri oleh sekolah, yang ketiga yaitu bisa dengan menerima hibah atau bantuan dari pihak lain atau menyewa dari pihak lain. Terus yang selanjutnya yaitu bisa menyusun kembali atau memperbaiki barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan penyimpanan sarana prasarana. Tujuan dari inventarisasi sendiri adalah yaitu yang pertama, tertib administrasi dan tertib sarana pendidikan. Yang kedua itu ada pendaftaran, pengendalian, dan pengawasan setiap sarana. Yang ketiga itu usaha untuk memanfaatkan penggunaan setiap sarana. Yang keempat yaitu menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya pada slide ke-14 yaitu program perawatan sarana prasarana meliputi beberapa langkah. Yang pertama itu ada membentuk tim pelaksana perawatan preventif di sekolah. Yang kedua itu membentuk daftar sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan fasilitas sekolah. Yang keempat adalah menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan. Yang kelima itu adalah memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah. Selanjutnya pada slide ke-15 adalah pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah yang pertama itu ada untuk menunjang kegiatan kelas, yang kedua adalah untuk mendorong dalam penggunaan dan penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis. Yang ketiga adalah untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Itu menurut Mundofir pada tahun 1986. Selanjutnya pada slide ke-16 itu adalah fungsi pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Menurut Omar Hamalik yaitu ada yang pertama itu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Yang kedua itu memperbesar perhatian para siswa. Yang ketiga meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Yang keempat itu ada memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada siswa. Yang kelima itu adalah menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Yang keenam adalah membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang ketujuh itu adalah memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Itu menurut Mulyana pada tahun 1998.